Shalom, kita jumpa dalam lawatan hati dengan episode Jika Aku Lemah, Maka Aku Kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan hidup tidak selamanya bersifat fisik. Seringkali penderitaan juga terwujud dalam setiap proses mental. Tidak sedikit pula orang yang menyerah dan merasa tidak sanggup lagi dalam menjalani kehidupan. Hingga pada akhirnya berdampak pada sikap mengasihani diri sendiri. Selain itu, waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk menghasilkan karya yang bernilai menjadi terbuang begitu saja. Ironisnya, jika seseorang mengalami dua penderitaan sekaligus, yakni penderitaan fisik dan mental, ia bisa saja menganggap bahwa hidupnya tidak lagi berguna. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang kita kenal sebagai pekabar Injil yang sangat berpengalaman. Tetapi siapa sangka jika di balik kegigihannya dalam tugas pekabaran Injil, ia menghadapi penderitaan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ia sedang mengalami sakit di bagian mata. Tetapi tampaknya bukan hanya penderitaan secara fisik saja, melainkan Paulus juga mengalami penderitaan secara mental. Para penentang Paulus yang berada di Korintus beranggapan bahwa Paulus tidak memiliki daya tarik yang khusus sebagai pekabar Injil. Dengan kata lain, Paulus diremehkan dan juga ditolak oleh para penentangnya. Kelemahan atas penderitaan yang dialami tidak membuatnya berlarut dalam kepedihan. Ia menuliskan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus memiliki alasan yang sangat kuat sehingga ia berani berkata demikian. Hal mendasar yang dialami oleh Paulus adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Paulus merasakan kehadiran dan kuasa Allah yang memampukannya untuk terus bertahan menghadapi situasi yang tidak mudah. Kasih karunia adalah suatu kekuatan dari surga yang dilimpahkan, yang diberikan kepada manusia sebagai pertolongan tepat pada waktunya ketika manusia sangat membutuhkannya, yaitu ketika kelemahan menjadikan kita tidak mampu melakukan apapun, maka kasih karunia itu bekerja secara penuh dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan bisa saja membuat anggota tubuh kita menjadi sakit, serta mental kita menjadi tidak stabil. Tetapi yang perlu kita ingat adalah penderitaan tidak akan membuat Tuhan mengambil kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu Saudara mengingat, ketika Bapak Ibu Saudara sedang terbaring lemah tubuh karena demam, tetapi masih dapat berbicara, berdoa, minum air putih, dan juga melakukan hal kecil lainnya meskipun terbatas di tempat tidur. Bukankah ini merupakan bentuk kekuatan yang Tuhan berikan? Ketika Bapak Ibu Saudara diterpa oleh masalah di pekerjaan yang membuat stres dan tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, tetapi di perjalanan pulang Bapak Ibu Saudara tidak mengalami bahaya dan masih dapat memberikan senyuman kecil pada keluarga, bukankah ini juga merupakan bentuk kasih karunia kekuatan yang Tuhan berikan? Saya percaya
bahwa masih ada pengalaman lain yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Kelemahan, penderitaan, kesulitan hidup bisa saja menggerogoti fisik dan mental. Bahkan mungkin kita akan kehilangan atau diabaikan oleh orang-orang terkasih. Tetapi hal itu tidak akan menarik kita dari kuasa dan kehadiran Allah. Hal yang membuat kita kuat dalam menjalani hidup bukan berpusat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Adapun yang membuat kita kuat adalah kasih karunia Allah yang telah memilih dan juga memanggil kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Bahkan Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan perlindungan. Hanya yang perlu kita lakukan adalah senantiasa percaya dan berserah bahwa ada kuasa Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan. Oleh karena itu, kalau Tuhan saja konsisten di dalam menolong kita, maka sudah selayaknya iman kita pun konsisten, tidak berubah, tidak berpaling dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.